strategi dakwah dan sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Oke, langsung saja. Di sini ada rekan saya, Irena Sinta Devi, dan di sebelahnya ada rekan saya juga, yaitu Hana Nur Fauzia. Untuk presentator pertama, dipersilakan. Baik, di sini ada pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata stragos atau strategis, dengan kata jamak strategi yang berarti jenderal. Tapi dalam Yunani kuno, berarti perwira negara dengan fungsi yang luas. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan strategi dakwah artinya metode siasat, taktik, atau manuver yang dipergunakan dalam aktivitas atau kegiatan dakwah. Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran dakwah atau mad'u agar mau menerima ajakan Islam dan mengamalkannya dalam dataran kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun masyarakat sosial. Dakwah merupakan suatu serangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi genap langkah dakwah. Sebab tanpa tujuan yang jelas, seluruh aktivitas dakwah akan sia-sia. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk presentator pertama. Selanjutnya kita berlanjut ke presentator kedua. Kembali dipersilakan. Baik, yaitu Jamaluddin Kafi mengungkapkan beberapa tujuan dakwah, yaitu yang pertama, tujuan hakiki. Dakwah bertujuan langsung untuk mengajak manusia mengenal Tuhannya dan mempercayainya, sekaligus mengikuti jalan petunjuknya. Dan yang kedua, tujuan umum. Seruan kepada umat manusia untuk mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, yaitu tujuan khusus. Dakwah menginginkan dan berusaha bagaimana membentuk tatanan masyarakat Islam yang utuh dan komprehensif. Yang keempat, yaitu tujuan urgen. Dakwah ingin mencetak manusia yang berakhlak, yang secara eksis dapat tercermin dalam fakta hidup dan lingkungannya, serta dapat mempengaruhi jalan pikirannya. Dan yang kelima, yaitu tujuan insidental. Banyaknya problem manusia, dakwah menghendaki untuk dapat meringankan beban manusia dengan jalan memberikan jalan keluar atau solusi persoalan yang lurus berkembang, atau memberi jawaban atas berbagai persoalan yang telah dihadapi oleh setiap golongan manusia di segala ruang dan waktu. Selanjutnya itu metode dakwah. Berikut ini akan dikemukakan metode dakwah yang mungkin dapat dijadikan pilihan dalam melaksanakan dakwah di Islam di tengah masyarakat, yaitu antara lain hikmah. Yang pertama, hikmah kebijaksanaan. Dakwah dengan hikmah kebijaksanaan jangkauannya luas daripada nasihat dan mujadalah, sebab dakwah dengan hikmah bisa ditempuh melalui berbagai cara di luar nasihat dan mujadalah, seperti yang pertama, dakwah dengan uswatun hasanah atau keteladanan. Dakwah dengan cara ini termasuk efektif walaupun tanpa perkataan atau berbicara, sebab sikap dan perbuatan atau teladan yang baik itu merupakan timbal semisal pengganti dari bicara, seperti halnya orang tua memberi teladan pada keluarganya, kiai kepada santrinya, guru kepada muridnya, pimpinan kepada bawahan. Metode ini merupakan akhlak dan sifat-sifat Rasulullah. Maka kita sebagai umatnya harus mencontoh dan memberi contoh pada orang lain dalam mencapai tujuan dakwahnya. Yang kedua, yaitu dakwah dengan percontohan, yaitu dakwah dengan menggunakan semacam proyek yang direncanakan supaya ditiru dan diikuti oleh mereka yang melihat dan meyakinkan. Nah, ada pun beberapa sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu ada perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, sama politik. Nah, tapi sebelumnya ada juga beberapa teori. Yang pertama ada teori Gujarat. Nah, pendapat tentang teori masuknya Islam ke Indonesia ini ada teori Gujarat. Nah, kalau menurut teori Gujarat ini diceritakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad 13 Masehi dari perdagangan India Muslim. Teori ini itu berkembang dari Pijnaprel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar itu kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i berimigrasi ke India, dan orang India itulah yang membawanya ke Indonesia. Nah, pendapat ini juga ditegaskan oleh Snoek Hurgonje yang dimana dalam bukunya El Arabi Atlas Indes Nederlands atau Reve de History des Religieux bahwa hubungan dagang Indonesia dan India itu telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam itu terdapat di Sumatera yang memberikan gambaran hubungan antara Sumatera
sama Gujarat tersebut. Nah, selain itu juga ada teori Gujarat dari Mokyut, di mana ia itu mengatakan bahwa agama Islam itu di tanah air berasal dari Gujarat ini berdasarkan bukti peninggalan artefak mah berupa batu nisan yang ada di Pasai, kemudian yang ada di Pasai kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Nah, kemudian ada teori Mekah. Nah, pendapat dari teori Mekah ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Disnatalis PT Ayin ke-8 di Yogyakarta. Nah, sebagai koreksi dari teori Gujarat yang tadi. Kalau teori ini itu masuk Islam ke Indonesia ini diterangkan bahwa Arab Saudi itu memang memegang peranan yang besar gitu. Nah, menurut Hamka, bangsa Arab itu pertama kali ke Indonesia ini membawa agama Islam, lalu diikuti oleh Persia dan Gujarat. Nah, adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yaitu 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Nah, hal ini tuh dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, yang dimana kepemimpinan Islam itu lagi dipegang sama para khalifah. Nah, di bawah kepemimpinan itu, agama Islam juga disebarkan lebih luas lagi hingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika, Utara, Spanyol, kemudian di masa dinasti Umayyah juga berpengaruh semakin meluas gitu hingga masuk ke Nusantara lah akhirnya gitu kan. Nah, itu menurut Arnold, bukti masuknya Islam ke Indonesia itu ada dari melalui sarana dan prasarana tadi, yaitu perdagangan. Nah, perdagangan Arab ini menyebarkan Islam ketika mereka itu mulai berdagang. Hal ini juga sesuai gitu dengan fakta perdagangan Arab yang menjadi pemimpin pemukiman di pesisir pantai Sumatera. Nah, para pedagang Arab juga itu melakukan pernikahan dengan penduduk lokal, yang dimana akhirnya Islam juga masuk ke Indonesia melalui pernikahan tersebut gitu, yang tadi ada sarana penyebarannya. Kemudian ada lagi nih teori Persia. Nah, kalau menurut teori Persia ini apa sih yang dicetuskan oleh Husain Jajadiningrat itu dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dari Persia, terus singgah di Gujarat pada abad ke-13. Makanya hal ini tuh bisa dibuktikan dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Apa sih pendapat ini juga dipertegas sama Morgan bahwasanya masyarakat Islam di Indonesia ini sama dengan Persia. Terbukti dari peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Nah, peringatan ini tuh berbentuk pembuatan bubur syuro, dan selain itu juga di Minangkabau, bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan-bulan Husain. Lalu di Sumatera Tengah juga diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilempar ke sungai gitu. Jadi kayak ada beberapa bukti yang sampai sekarang tuh masih dipakai gitu di Indonesia yang tadi Nusantara. Nah, selanjutnya teori ini juga didukung dengan kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengejah huruf Arab ini, tanda bunyi harkat dalam pengajian Al-Quran itu di tingkat awal. Kemudian walaupun begitu, hingga saat ini juga belum ada fakta mana teori masuknya Islam ke Indonesia yang paling kuat atau yang paling benar. Jadi ketiga teori tersebut itu masih simpang siur, bukan simpang siur. Jadi kayak masih ya udah ada teori ini kayak menurut beberapa pendapat gitu. Nah, kemudian ada nih masa sebelum penjajahan. Nah, meski Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7, nah penyebaran baru terjadi pada sekitar abad ke-12. Yang pada awalnya Islam itu diperkenalkan melalui perdagangan Muslim Arab. Jadi setelah itu lewat aktivitas dakwah yang dilakukan para ulama lewat perdagangan itu tuh. Nah, bukti yang memperkuat bahwa dugaan Islam mulai berkembang di Pulau Jawa ini pada abad ke-11, yang itu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik, Jawa ya, yang berangka tahun 1082. Nah, selain itu terdapat jirat atau batu nisan khas Gujarat di nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Nah, di daerah Jawa lainnya juga terdapat jirat yang dibuat pada masa kerajaan Majapahit, yaitu di Troloyo dan Trowulan. Nah, jirat tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemeluk Islam juga sudah ada di kerajaan Majapahit. Jadi seiring berjalannya waktu, politik Islam juga mulai bertumbuh gitu pada abad ke-13 di pantai utara Sumatera. Nah, dari catatan Marco Polo yang singgah di Perlak ketika dalam perjalanan pulang dari Cina itu dilaporkan bahwa setidaknya ada satu kota muslim di Indonesia yang diketahui bahwa saat itu masih memiliki hegemoni atau gesekan gitu atau hubungan di antara kawasan tersebut. Nah, ketika para pedagang Islam ini mulai berbagi bangsa, telah melakukan perdagangan dengan pedagang di kawasan itu, secara umumnya para pedagang lokal juga dan bangsawan kerajaan besar ini adalah orang-orang pertama yang mengadopsi agama baru. Nah, penyebaran Islam
setelah itu tuh kayak makin lama makin kerasa gitu setelah seorang pedagang muslim ini menikahi wanita Indonesia. Nah itu masuk kan ke yang ketiga tuh yang pernikahan. Nah setelah itu pada abad ke-15 ini perdagangan muslim dari Arab, India, Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Cina itu mulai mendominasi perdagangan di Indonesia. Makanya saat itu tuh dikuasai oleh para pedagang di Majapahit, Jawa. Nah, dinasti Ming Cina ini melakukan pelayaran yang bertujuan untuk menciptakan pemukiman muslim Cina di Palembang. Nah, Ming pun secara aktif mendirikan komunitas muslim di Tionghoa Melayu di pesisir utara Jawa pada 1430, tahun 1430. Nah, dinasti Ming ini berhasil membentuk komunitas muslim Cina, Arab, dan Melayu di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Dengan demikian, Islam pun mulai benar-benar berpijak gitu di Jawa, di mana penyebarannya juga tidak dapat dipisahkan dari peran Wali Songo. Nah, itu masa sebelum penjajahan. Nah, masa penjajahannya pada abad ke-17 ini Belanda itu mulai nih menjajah ke Indonesia kan untuk mencari rempah-rempah dan segala macam. Karena di sana juga kedatangan Belanda di Indonesia ini mengakibatkan terjadinya monopoli pelabuhan pusat perdagangan. Di sisi lain, kondisi ini juga justru malah membantu penyebaran Islam itu makin meluas gitu, karena para pedagang muslim Indonesia juga pindah ke pelabuhan-pelabuhan kecil dan terpencil gitu. Nah, masih di periode yang sama juga transportasi bertenaga uap juga mulai diperkenalkan dari situ tuh, sehingga hubungan antara Indonesia dengan negara Islam yang lain seperti Timur Tengah itu tuh kian meningkat gitu, makin meningkat karena tadi. Nah, di Mekah juga jumlah perziarah itu tumbuh secara signifikan gitu, makin meningkat gitu. Nah, kemudian pertukaran ulama dan mahasiswa juga mengalami peningkatan. Jadi meningkatnya tuh kayak drastis juga gitu, dari sekitar 200 mahasiswa di Asia Tenggara itu mayoritas dari Indonesia belajar di Kairo pada pertengahan abad 1920-an. Nah, selain itu sekitar 2000 warga Arab juga merupakan keturunan Indonesia gitu. Jadi bersamaan dengan itu tuh sejumlah pemikiran dan gerakan keagamaan Islam tuh mulai bertumbuh di Indonesia. Nah, habis dari situ inilah terbentuklah beberapa organisasi gitu. Misalkan pertama tuh satu organisasi dulu masa yang beraliran Islam, yaitu yang pertama itu Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta itu pada tanggal 16 Oktober 1905. Nah, Sarekat Islam ini berperan sebagai organisasi nasionalis pertama yang melawan kolonialisme. Nah, lewat organisasi ini tuh Islam tuh berusaha diperjuangkan agar menjadi identitas bersama di antara komposisi etnis dan budaya yang beragam di Indonesia. Nah, selain itu juga aliran modernis Muslim juga muncul di Sumatera Barat seperti Adabiyah itu pada tahun 1909, terus Dinia Putri pada tahun 1911. Lalu di Sumatera Toalib juga ada 1915. Nah, gerakan modernis juga itu bertujuan untuk menghapus unsur-unsur yang dianggap jauh dari Islam gitu, memasukkan nilai-nilai modern gitu. Nah, misalnya kayak membangun sekolah Islam, terus juga melatih perempuan menjadi pengkhotbah. Nah, itu contoh-contohnya. Terus pada tahun 1920, anak-anak di Pulau Jawa juga mulai belajar Al-Quran. Masya Allah ya, setelah dibentuk Nahdlatul Ulama itu organisasi baru oleh Hasyim Asy'ari. Nah, sejak saat itulah berbagai organisasi muslim juga mulai muncul banyak, mulai terbentuk seperti Perti atau Nahdlatul Watan yang ada di Lombok gitu. Jadi mulai muncul banyak organisasi pas masa penjajahan. Nah, setelah pasca kemerdekaan di Indonesia ini, setelah proklamasi dibacakan, proklamasi kemerdekaan itu, Indonesia itu menjadi negara muslim terbesar di dunia gitu. Perkembangan muslim di Indonesia juga membawa negara ini tuh semakin dekat dengan pusat intelektualnya Islam. Sejumlah cendekiawan juga sama penulis udah berkontribusi gitu dalam pengembangan interpretasi Islam itu dalam melakukan pertukaran ilmu bersama orang-orang asing. Kayak tadi juga mahasiswa udah. Nah, salah satu penulis modernis dan pemimpin agama di Indonesia itu beliau bernama Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, beliau adalah orang pertama yang melakukan tafsir Al-Azhar dalam bahasa Indonesia. Abdul Malik Karim Amrullah itu mencoba menafsirkan prinsip-prinsip Islam dalam budaya Melayu Minangkabau. Nah, selain itu,
salah satu tokoh ternama yang juga menggeluti bidang Islam itu beliau bernama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang udah sering kita kenal gitu ya, yang kemudian menjadi presiden Indonesia. Nah, Gus Dur itu juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Baghdad dan beliau itu menjadi tokoh sentral gitu di aliran Islam liberal Indonesia tuh. Makanya ketika Islam semakin tersebar luas itu pasti bakal ada munculnya kontroversi mengenai perannya, terus khususnya di dalam bidang politik tersebut gitu kan. Nah, walaupun demikian terdapat sejumlah partai politik Islam nih yang masih aktif sampai sekarang, seperti Partai Amanat Nasional atau PAN, kemudian yang berorientasi Muhammadiyah, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang Islamis. Nah, partai-partai tersebut itu yang masih membekas sampai saat ini, yang pernah dibentuk oleh Gus Dur sendiri. Makanya sampai saat ini juga penyebaran Islam di Indonesia itu masih sangat membekas gitu, peninggalan-peninggalannya gitu. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.